Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Faqala Allah fi haditsi qasir, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansij wal imamu yakhutubu faqad lagaj wa man laga fala jum'ata lah ansitu wa la tatakallamu 'indal khutbah jami'a rahimakumullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin ahli Jumaah Masjid Jami' Al-Ikhlas, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Desember, yang mana di bulan Desember pun juga sekarang udah Jumat ketiga tanggal 17. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Tentu saja tidak ada sebuah penipuan baik kepada Khalik maupun kepada makhluk ataupun kepada kita diri sendiri. Alhamdulillah, tempo hari saya membahas masalah infak atau membahas masalah sedekah. Sekarang pun juga melanjutkan kepada program yang kemarin, yaitu di dalam Al-Quran surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Allah telah berfirman, alladzina isim mausulun. Di sana ada alif lam jadi isim. Isimnya namanya isim mausul, artinya yang menyambungkan. Alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka itu menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, waktu keadaan malarat atau waktu dalam keadaan sempit, kita harus bisa menginfakkan harta kita. Tentu saja kadangkala kita punya persepsi, punya anggapan yang namanya infak, yang namanya sedekah suka cenderung kepada masalah uang. Padahal sebenarnya tidak. Contoh sebenarnya kita berpapasan dengan saudara kita, ucapkan salam, itu sedekah pun juga. Tetapi kadangkala di zaman era globalisasi dan globalisasi ini, banyak orang yang tidak mengerti apa arti daripada doa. Padahal kalau kita perhatikan, assalamualaikum, keselamatan bagimu, itu adalah doa, mengucapkan salam kepada audiens atau kepada orang yang diajak bicara.
Oleh karena itu, marilah kita untuk mengkokohkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan manifestasi daripada iman kita, yaitu adalah sebuah implementasi, sebuah penerapan, sebuah pembuatan karakteristik kita sebagai umat Islam. Itu sudah ada contoh-contoh daripada Rasul. Dalam hadis dikatakan hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 6 perkara. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila berpapasan, apabila bertemu, ucapkan salam kepada orang yang diajak ngomong atau audiens. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Kemudian orang yang diajak ngomong jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan keselamatan bagi kalian dan keberkahan juga bagi kalian. Kadangkala kita tidak mengerti apa arti doa sebenarnya. Padahal doa itu ad-doa'u makhlul ibadah. Doa itu adalah pusatnya ibadah. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila kita diundang, wajib kita mendatanginya. Wa idastan sohaka pansohu. Apabila ada yang minta nasihat, wajib kita memberikan nasihat. Wa idza maridun fa'udhu. Apabila ada yang sakit, wajib kita menengoknya. Apabila ada yang bersin, wajib kita menjawab yang bersin itu. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah, yang mendengarkan lagi yahdikumullah. Ini sudah jarang di Indonesia sekarang, itu sudah jarang sekali. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Kadangkala tetangga dengan tetangga datang henteu apaleun da ditutupan beungeut. Seuri atuh, ketawa atuh, ketemu teh ulah baheud. Nah ini kadangkala alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidh. Dan juga kita harus bisa menahan hawa nafsu kepada orang yang membuat nafsu. Yaitu kadangkala kan kita wal afina anin nas, kita harus bisa memaafkan kepada manusia yang salah. Tetapi kadangkala sulit, berat. Kenapa? Ti setan beratna. Dah hampang lamun cek agama. Kita hadirkan diri kita kalau sebenarnya kita ada sebuah pertentangan antara tetangga dengan tetangga, antara anak dengan bapak, bapak dengan anak, kemudian teman sejawat dengan teman sejawat, itu kita harus saling tepuk seliro, saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Insya Allah dengan sendirinya kalau sehingga kita memaafkan muslim kita atau sesama muslim, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan dari bumi dan dari langit. Ini kadangkala yang berat di kita dilaksanakan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kerteu boga cenah kudu sedekah atau sedekah teh lain duit wae. Apa diantaranya? Ya kita senyum di depan saudaramu itu sedekah. Jangan sampai diajak ngomong teu ngajawab. Diajak seuri teu seuri. Itu kan mahal pisan. Komo lamun umpamana ngucapkeun cek khotib teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jempe we. Itu teh tidak boleh. Kalau ada mengucapkan Nabi Muhammad, langsung kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dikatakan sebakhil-bakhilnya manusia apabila disebut namaku tidak bisa menjawab. Itu pang pedit-peditna. Kalau Nabi Muhammad disebut jempe weh. Oleh karena itu mari kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Di sana ada ujung ayat wallahu, dan sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai
kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang buat ikhlas. Barakallahu. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Al-Ikhlas. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ciri-ciri orang takwa itu pertama yaitu suka tolabul ilmi. Itu pertama. Orang yang takwa suka mencari ilmu. Kenapa? Karena kalau sebenarnya kita mengerjakan suatu amalan, tidak ada juklak juknisnya, tidak ada contohnya, maka perbuatan tersebut itu akan ditolak mentah-mentah. Oleh karena itu, berarti kita harus mempunyai skill, harus mempunyai potensi, harus mempunyai kekuatan, yaitu ilmu. Al ilmu bila amalin kasyajarin. Ilmu itu bagaikan pohon tak berbuah jika tidak diamalkan. Jadi kalau orang yang punya ilmu tengamalkan, oke bakal dilewatku neraka jahanam. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada stakeholder umat Islam yang memiliki skill keilmuan, baik keagamaan maupun agama, ajarkan. Jangan sampai kita yang bisa sendiri, coba orang lain juga diajarkan. Insya Allah dengan sendirinya akan khairun nas wa tanfa'ul linnas. Sebaik-baiknya manusia, manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ini kadangkala kita suka berat di ongkos, suka berat di hati. Oleh karena itu, marilah kita untuk meningkatkan. Yang pertama yaitu tolabul ilmi. Yang kedua, aqrabus sahabah. Kita perbanyak saudara kita. Dimanapun kita berada. Kapanpun kita berada. Haitsuma kunta. Dimanakah kita berada. Kita harus bisa punya teman. Nah itu. Kemudian bagdul awqat. Artinya kita harus pandai membagi-bagi waktu. Kapan waktu beribadah. Kapan waktu untuk mencari uang, kapan kita untuk mencari ilmu. Tempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Right man on right place. Tempatkan. Insya Allah dengan sendirinya. Waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kaswaif. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu sepesian mungkin, kita akan rugi dunia dan akhirat. Subhanallah min dzalik. Kalau kita rugi, bahaya. Sayyati zamanun ala ummati yapiruna minal ulama'i bi'salasi baliyatin. Yarfa'ullah min kasbihim wa yasultanan zaliman wa yakhrujuna bighairi iman. Akan datang pada suatu zaman yang mana zaman itu banyak orang yang menghardik kepada alim ulama. Sekarang sudah terjadi. Sekarang sudah terjadi banyak ulama di penjara, banyak ulama dipersekusi, banyak ulama dibullying dan lain sebagainya. Sayyati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i bi salasi baliyatin. Konsekuensi daripada sudah kita menghardik para ulama, membunuh para ulama, akan datang suatu musibah. Yarfa'illahu min kasbihim, yaitu akan diangkat keberkahan daripada pekerjaannya. Kemudian waya sultan dan zaliman, dan akan didatangkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berserah diri. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna. Di sana ada kalimat nun taukid syakilah, yaitu janganlah kalian meninggal dunia dalam keadaan tidak berserah diri. Mungkin hanya itulah yang khatib bisa sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
kelebihan absolut datangnya daripada Allah, kekurangan, kehilapan mungkin daripada khatib itu sendiri. Mari kita untuk menandahkan telapak tangan kita kepada Allah SWT di bulan istilahnya itu bulan Desember atau dikatakan bulan yang agung ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, berikanlah keberkahan dari bumi dan dari langit. Ya Allah, berikanlah anugerah kepada kaum umat Islam. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam dan ihsan kepada umat Islam yang ada di penjuru dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah ang taqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrullahi wa lakum.